Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, itu ya. Ini ada yang sebuah taman yang namanya Taman Neraka nih ya. Orangnya dibeginikan ya, disiksa tuh ya. Mau digergaji tuh orangnya tuh. Wah. Lihat ya. Wah. Katanya begitu saudara, katanya ya. Nah, terus itu ya, ada yang vaginanya mau dibor itu kan. Nah, terus nanti ada yang lagi diiming-imingi itu ya. Makanya saudara, dia kepengen nge-seks tetapi nggak bisa nge-seks. Itu berarti Anda lagi di neraka. Mau minum kamer tapi nggak ada alkoholnya. Itu berarti Anda di neraka. Anda mau minum kamer tapi ya, mau minum anggur, wine tapi nggak ada alkoholnya. Anda lagi di neraka. Karena menguap alkoholnya kan, kena api kan. Ya kan, Anda mau nge-seks tapi nggak orgasme-orgasme. Nah, itu kondisi di neraka. Jadi kalau surgamu penuh dengan seks, tetapi tetap perawan terus, saudara, surgamu penuh dengan seks, tetapi Anda tidak orgasme-orgasme seperti yang dikatakan di dalam beberapa agama tertentu, Anda berarti lagi di neraka. Kalau Anda minum kamer tapi nggak ada alkoholnya, berarti alkoholnya sudah nguap. Artinya Anda sedang berada di neraka saat itu. Semua itu kenikmatan yang semu. Ya, kenikmatan tapi semu. Sedangkan di dalam surga, ya, Anda akan diberikan kenikmatan yang hatimu bukan nyanyian. Itulah sebabnya agama Islam itu melarang Anda bernyanyi ya. Kenapa? Karena di neraka nggak ada nyanyian, adanya apa? Adanya begitu saudara, nggak ada yang hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Ya, nggak ada saudara. Nggak ada nyanyian. Ya, segala raja, raja, segala Tuhan. Adanya cuma rintihan, Anda nggak bisa menyanyi. Makanya orang Islam melarang Anda menyanyi, dibanting semua alat musiknya. Sementara di surga Anda hidupnya penuh. Kenapa saya menyanyi? Apakah saya memuji Tuhan? Ya pokoknya saya karena lagi senang. Moodnya itu baik, saudara. Tiada hari tanpa kami menyanyi. Kami pasti menyanyi saudara, tiap hari. Oh senang? Enggak. Karena hatinya bersuka cita. Artinya ada sukacita. Ya, si Wise itu dari kecil paling suka bersiul walaupun nggak bunyi ya. Wise dia susah nggak bisa bersiul. Tapi hati saya tahu kalau dia lagi bersiul, ya moodnya bagus ya, membuat moodnya dia bagus. Itu ya. Nyanyian itu lagu, mendengarkan lagu, menyanyi, saking senengnya ya. Anda yang suaranya falas kalau lagi seneng aja, Anda bisa nyanyi sendiri loh. Anda mau yang orang bukan Kristen pun, ya tiba-tiba tangan Anda kudubukan sendiri, dubak, 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 dubak. Alamin nggak? Anda ini orang-orang Islam yang ada di sini, ya kan? Anda lagi diem tiba-tiba kedubakan sendiri kan? Oh lagi seneng kan? Dungdung ya, dangdutan lah orang bilang gitu ya. Karena ada apa? Bikin beat, tiba-tiba Anda nge-beat sendiri, bikin beat dengan tangan Anda, dengan kaki, dengan lidah. Sudah begitu kan? Itulah nyanyian. Nggak mungkin Anda lagi sedih, Anda begitu. Ada sedih pasti ratap kertak tangis gigi. Itulah sebabnya kalau Anda lihat tadi di Wahyu 7, mereka bernyanyi. Kalau Anda lihat di Wahyu itu ya, semua orang di surga itu bernyanyi. Mereka niup sangkakalan, mereka bernyanyi, mereka bermain alat musik. Daud bernyanyi, Musa bernyanyi, Miriam main tamborin menari.
Yesus menyanyi. Para malaikat memuji Tuhan di surga. Semua disebut memuji Tuhan, saudara. Ya, tapi nggak ada yang lagu apa ya, rintihannya siapa ya? Aku lagi subuh-subuh, lagi mau takbiran ya. Ya kan? Nyanyi kan? Melolong-lolong, saudara. Yang suka melolong-lolong itu siapa ya? Karena mereka ada di neraka hidupnya. Hatinya nggak penuh dengan sukacita. Tiap hari tegang hidupnya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Wow, tegang sepaneng, saudara. Orang Kristen yang sejati, saya nggak bilang orang Kristen yang KTP doang ya. Orang Kristen yang lahir baru, ya. Waktu dia menahan libidonya, itu nggak sengsara, saudara. Sukacita. Sampai stres, sampai Anda akhirnya pahit sama orang, ngantemi orang. Karena Anda lagi nahan libidonya, Anda ngaceng, saudara. Tiap hari ngaceng, tapi Anda nggak bisa. Wah, orang Kristen yang lahir baru, dia punya libido, tapi dia bisa kendalikan. Kapan saatnya dilepas, kapan saatnya dikendalikan. Gua dihantam terus. Padahal rajin puasa katanya, bukan puasa, menunda jam makan. Ya, saya lagi kasih tahu Anda ya, supaya pinter ya. Supaya pinter, saudara. Itulah sebabnya orang Islam itu menolak, suruh banting itu ya alat-alat musik itu ya. Suruh banting semua alat-alat musik. Suruh banting alat-alat musik. Mengapa, saudara? Dirusak. Sukacita itu dirusak dari dunia. Kalau lagi takbir dong, dung dung brang, dung dung brang, dung dung brang, dung 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 brang, dung dung brang, dung dung brang gitu ya. Wah, dung dung brang. Coba Anda kalau lagi Natalan. We wish you Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Na 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 na. Orang Kristen ketika merayakan itu semua bersaut-saut bernyanyi merdu, saudara. Saya kalau lagi di Eropa itu ya, lagi Natalan itu ya, Anda lihat di mana-mana mereka bukan Kristen pun lagunya lagu Natal semua. Santa Claus is coming to town. Tapi kalau orang-orang tetanggamu itu kalau lagi hari raya, dung dung brang, dung dung brang, dung dung dadang, dung 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 dadang, dung dung dadang, dung dung brang, dung dung, seperti kambing yang mau disembelih itu, saudara. Iya kan? Beda banget kan? Di surganya pun isinya dengan ratapan, rintihan, diiming-imingi semua, fata morgana semua. Itulah surga. Tapi ketika Anda masuk di dalam surga Kristen, hatimu penuh sukacita sehingga Anda tidak bisa tidak, pasti akan menyanyi, saudara. Tidak bisa tidak, Anda akan bersukacita dalam senandungmu. Sama seperti Anda bersenandung. Ya kan? Aku rela hidup. Anda lagi, nggak mungkin Anda lagi sedih tiba-tiba Anda nyanyi begituan, walaupun itu dangdut koplo. Pasti hatimu lagi baik. Oh, lagi sedih, terus tiba-tiba, ya kan lagi sedih ya, ada kematian atau lagi di apa gitu kan. Terus tiba-tiba nada nyanyi gitu, Anda tersinggung nggak marah, saudara. Tapi coba lihat orang Kristen. Ketika dia di pemakaman pun nyanyi. Ya, di pemakaman nyanyi, saudara. Selalu ada sukacita dan nyanyian. Beda banget kan? Beda banget. Oke, jadi itulah surga. Anda mau pilih surga yang mana? Surga yang fata morgana, pengen nge-seks tetapi perawan terus, dan tidak bisa orgasme Anda sendiri. Ya, pengen minum alkohol, pengen minum kamer tapi alkohol yang nggak ada.
Coba Anda minum Guinness beer, Anda minum bir ya, 0% sama yang 5% enak mana? Coba Anda minum Johnny Walker 40%. Sama Anda cuma minum Johnny Walker, bayangkan kalau Johnny Walker nggak ada alkoholnya. Rasanya kayak apa? Coba Anda minum anggur, wine Wincarnis itu, ya, terus nggak ada alkoholnya. Ya kayak minum sirup, Orson. Anda kebayang nggak? Kayak minum Orson. Semua itu delusi, hanya delusi dan ilusi. Lah Anda mau surga yang mana? Anda orang-orang yang ada di sini ya, yang orang-orang Islam. Anda mau surga yang mana yang Anda inginkan? Ya. Tetapi ada kebahagiaan di dalam surga Kristen sehingga Anda menyanyi, ya. Ini dalam Wahyu 21, 22 nanti Anda lihat ya, terang benderang. Ya kan? Terang benderang. Tetapi kalau Anda lihat surganya Kristen kayak Alexis, saudara. Saudara kalau belum tahu Alexis ya, di tengah-tengahnya itu ada hall, ya, terang. Ya, terangnya warnanya gelap, merah, biru, hijau gitu ya. Tapi bukan terang benderang, terang remang-remang. Lalu di tengah hall itu ada polnya, terus ada orang yang bugil, gitu, nari di situ, saudara. Ya, di pinggir-pinggir itu remang-remang, nanti ada orang nge-seks di situ semua. Rame-rame nge-seks, ada di sana, pojok sini. Ya, nah, nanti kalau udah nggak tahan, mereka masuk ke kamar, saudara. Ada yang malu misalnya kan masuk ke kamar. Tapi mau nge-seks di situ boleh nggak? Boleh. Ya, itu persis dalam surga Islam ketika orang-orang itu pada nge-seks di hadapannya Allahnya mereka di arsy. Ya kan kesibukannya nge-seks. Tetapi mereka nggak bisa orgasme. Karena tadi ya saya beda kan, kalau tadi kan kita sadis kan. Anda bayangin kalau Anda kepengen nge-seks tapi nggak bisa orgasme, Anda yang perempuan kepengen nge-seks juga tetapi perawan terus, saudara, nggak bisa ditembus perawannya. Artinya mental. Ya kan, artinya nggak bisa masuk. Bingung, saudara. Anda pengen alkohol, pengen minuman yang enak, tapi alkoholnya lenyap, dibakar di neraka kan. Karena kan apinya menguap kan alkoholnya kan. Apa yang Anda inginkan? Semua yang nikmat di muka bumi ini. Semua yang nikmat di muka bumi ini karena didasari hawa nafsu. Itu sebenarnya bukan nikmat, saudara. Itu menghancurkanmu, dendam. Dendam itu nikmat, loh. Saya bilang dendam gak nikmat. Dendam itu nikmat loh. Kesedihan nikmat. Nyatanya banyak orang gak mau lepas dari kesedihan kok. Karena dia menikmati kesedihan itu. Ya kan? Oh sedih kok nikmat. Ya pada kenyataannya banyak orang saking sedihnya. Dan dia menikmati kesedihan itu karena dia mendapat perhatian dari banyak orang. Itu nikmat lah, saudara. Makanya dibilang ratap-retak. Saudara tahu dendam, retak tangis, ya ketakutan itu nikmat. Makanya Anda gak mau lepas dari situ. Nagih, saudara. Ketakutan, dendam, kesedihan itu nagih loh, saudara. Ya, itu nagih. Jangan tidak percaya saya. Nagih itu addicted. Ya, makanya banyak orang suka playing victim. Ya, suka merasa menderita, paling susah hidupnya, paling melarat, paling susah. Ya kan? Diajak kok yuk bangkit, nggak mau dia. Padahal cuma dilepaskan. Bagaimana cara melepaskan? Saya dulu pernah ngajarinya. Ya ini dendam nih, yang putih tisu nih ya. Anda cengkram kuat-kuat dendam itu, cengkram. Wah, lepaskan. Wah, nggak mau dikerengkeng. Padahal kan cuma tinggal lepasin aja tuh lepas. Cuma tinggal dilepas. Tapi Anda nggak mau. Kenapa? Dicengkram. Karena nikmat mencengkram dendam itu nikmat, saudara. Ya kan? Mencengkram dendam itu nikmat. Kenikmatan dari hawa nafsu itu ya, termasuk dendam, kebencian, amarah. Nikmat, saudara. Marah itu nikmat. Lepas. Susah. Oke. Demikian firman Tuhan supaya Anda ngerti ya apa surga sebenarnya. Surga itu ada mulai dari hari ini ketika Anda menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena ialah Raja Damai yang mendamaikan engkau dengan Bapa di sorga. Dia mendamaikan engkau dengan Bapa di surga dengan darahnya itu, saudara.
karena pengorbanannya. Dia tunjukkan, nih cintanya Bapa itu mau mengorbankan. Cintanya Allah itu dengan mengorbankan dirinya. Yesus Kristus itu ya, buat kamu. Mau kamu masih kurang apa? Itu cintanya. Adakah nabi atau dewa mana yang mengorbankan? Enggak ada, saudara. Kalau kamu mati buat orang benar, gampang, saudara. Kamu mati buat temanmu yang baik-baik itu gampang. Wow, saya mau mati buat negara Indonesia, gampang, saudara. Tapi begitu Indonesia mengkhianatimu, rela nggak? Nyatanya Kahar Musahar nggak tahan kan? Kahar Musahar itu berani ya bela untuk negara Indonesia. Begitu dia keinginannya tidak dipenuhi, marah dia, berontak. Itu bukan cinta, saudara. Itu nafsu. Banyak orang mau mati kayak Romeo dan Juliet gitu ya, mau mati demi pacarnya. Tapi itu bukan karena cinta. Coba ya, aku mau mati untuk kamu, tiba-tiba dia selingkuh. Akhirnya bukan aku mau mati buat kamu tak bunuh sama aku malah akhirnya. Benar nggak? Itu nafsu, saudara. Kelihatannya aku rela mati untukmu, tetapi kemudian dia ternyata mengkhianati kamu. Wah, sakitnya minta ampun. Tapi Yesus mati untuk kita semua. Baik orang yang percaya maupun tidak percaya. Orang yang menghina dia, orang yang menyakiti dia kayak kalian orang-orang Islam yang keparat ini kan. Tuhan tetap mengulurkan cintanya. Tuhan mengulurkan pengorbanannya. Tuhan mengulurkan cintanya buat Anda untuk menebus Anda. Tapi kan Anda kurang ajar tetap. Dia tetap ulurkan sampai suatu ketika masa itu sudah selesai. Ya, sampai masa itu sudah. Anda tidak bertobat sekarang. Kita tidak tahu kapan itu selesai masa itu ditutup kasih karunia-Nya. Ya. Ngeri ya. Ngeri, saudara.